teman-teman sekalian, sesungguhnya DPRD diundang ini bukan per komisi tapi secara keseluruhan. Tapi mungkin yang berkesempatan kebetulan kami, ya itulah yang hadir. Saya juga ingin mempersingkat, namun sedikit ada pengantar, bahwa melihat kondisi Musrembang hari ini, kelihatannya selalu berulang kondisi yang tahun-tahun sebelumnya. Ketika Pak Bupati keluar, ikut juga para kepala dinasnya. Seandainya saya jadi bupati, hanya beberapa orang saya pertahankan akan menjadi kepala dinas dan camat yang hadir hari ini. Pak Bupati itu berakhir 2023, Pak. Jangan ikut-ikut. Kepala dinas itu kita tidak tahu. Kalau masih berkesempatan ya dipakai terus. Nah, oleh karenanya kepala dinas ini sebagai leading sektor itu perlu hadir bersama-sama berdiskusi. Kalau DPRD tidak bicara begini, tidak bekerja, karena fungsi pengawasan kami ada melekat di situ. Yang kedua, sangat disayangkan juga kalau di antara 7 anggota DPRD provinsi tidak hadir di sini sebagai narasumber. Kita ingin mengetahui pokok-pokok pikirannya sebagai bantuan keuangan daerah. Di mana itu? Supaya ada sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD. Ya, kalau saya sebagai anggota DPRD provinsi malu juga muncul kalau mau dipilih. Padahal semestinya hari ini juga harus hadir. Yang tidak kalah pentingnya, hari ini kita hadirkan anak-anak kita, Musrembang anak. Ini yang perlu diakomodir usulannya. Ya, kami hadir di berbagai Musrembang di tingkat kecamatan di dapil kami. Ada berbagai usulan juga terkait dengan regulasi, kemudian apa itu menjadi infrastruktur bagi anak-anak sekolah kita untuk ke depan dalam rangka menentukan masa depannya. Ini juga perlu diakomodir. Kita libatkan ini anak sekolah kita, anak-anak kita, lalu kemudian tidak diakomodir apa aspirasinya, nanti juga dianggap oh bekerjanya pemerintah daerah seperti itu. Ya, DPRD bekerja ini sebagaimana apa yang diusulkan oleh SKPD, OPD, OPD. Secara komprehensif, kami di DPRD melihat bahwa usulan-usulan di setiap Musrembang itu, RKPD di tahun yang akan datang, semua baik. Tapi terkadang berbeda dengan implementasinya. Harus diakui juga secara jujur bahwa ini di pusat ini terkadang obo-obo kita punya RKPD di tahun yang akan datang. Oleh karena terbitnya regulasi yang tidak berkesesuaian lagi dengan perencanaan yang sudah dikerja, dielaborasi dengan Bapeda bersama OPD. Ini juga yang membuat terkadang kita sangat susah. Ya, kita sudah memberikan anggarannya, tunggu realisasinya. Sementara mau direalisasi ada regulasi yang mensunami. Ini saya meminjam kata-kata daripada Pak Ketua DPRD tadi, mensunami beberapa kegiatan-kegiatan. Jadi saya kira ini menjadi materi kita di Bapeda ketika ada diskusi-diskusi di tingkat provinsi maupun di pusat agar disampaikan ini, karena kita ini tidak pernah dilibatkan dalam diskusi tingkat tinggi. Bahwa jangan seenaknya juga pemerintah pusat aturan-aturan perencanaan-perencanaan yang sudah matang berdasarkan kondisi daerah, apa itu Musrembang yang dikombinasi dengan pokok-pokok pikiran DPRD kemudian tidak mampu diimplementasikan oleh karena adanya regulasi yang mengharuskan untuk direfokusi atau direalokasi. Kita setuju dan sepakat bahwa ada 5 proses pendekatan perencanaan itu, secara teknokratis, secara politis, partisipatif kami ada di situ. Jadi kami tidak ada secara politis. Secara politis itu dalam rangka implementasi visi misi bupati dan wakil bupati. Top down bottom up di situ. Nah, hari ini kita sepakat adalah dalam rangka pendekatan proses perencanaan partisipatif. Tapi itu sangat disayangkan, Pak. Sekali lagi bahwa pokok-pokok pikiran DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi dan kabupaten ini perlu kita ketahui, Pak, lebih awal supaya tidak terjadi penganggaran-penganggaran yang overlap di lapangan. Oleh karena dianggarkan juga di BKU-nya provinsi, kemudian kami juga sebagai anggota DPRD, karena semua pokok-pokok pikiran itu lahir dari stakeholder,
konstituen DPD provinsi dengan DPD kabupaten itu kan sama. Tidak menutup kemungkinan apa yang diusulkan oleh konstituen kita di provinsi konstituen kabupaten ini sama, tapi karena tidak adanya koordinasi, tidak adanya sinkronisasi, maka terjadi kadang overlap di lapangan, atau kita tidak melihat sama sekali di mana itu bantuan keuangan yang notabene berasal dari pokok-pokok pikiran DPD provinsi itu sendiri. Nah, oleh karenanya sekali lagi mohon maaf Ibu, karena ada 3 agenda di DPRD termasuk hari ini di sini. Setelah kami bicara mungkin kalau ada jawaban kami juga izin, karena ada termasuk kabit anggaran juga ada undangan banggar dengan TPD terkait dengan tadi banyak diulas PMK 211 dengan 212. Ini penting juga terkait dengan perencanaan yang tadinya sudah bagus 2023 di tahun berjalan ini, kita berharap sudah berjalan dengan baik, tapi dengan perintah PMK itu sehingga mau tak mau mungkin ada diskusi-diskusi panjang di situ. Mudah-mudahan tidak merusak apa yang telah kami sampaikan pada pokok-pokok pikiran, dan begitu pun yang telah disampaikan pada proses musrenban di tahun 2022 untuk realisasi 2023. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.